Bagaimana sih cara mengatasi stres di tempat kerja? Tentunya perjelas tugas Anda. Apa yang menjadi tugas Anda itu harus ada garis jelas, ini tugas saya. Ini tugas yang sifatnya membantu teman. Jadi ada pemisah. Ini karena ingin membantu teman atau ini karena benar-benar tugas saya. Itu ada pemisahnya. Membantu rekan kerja tanpa mengganggu tugas utama. Kalau sudah selesai dan memang bisa membantu, silakan. Kalau semua keinginan teman untuk dibantu itu kita iyakan, maka berpotensi overload. Akhirnya stres sendiri. Ini yang kemudian lama-lama membuat menjadi bosan di tempat kerja dan tidak bersemangat. Memang sih kalau sering membantu teman, itu akan menjalin hubungan baik dengan rekan kerja tersebut. Ya rekan kerja yang kita bantu. Tetapi kalau berdampak negatif kepada diri sendiri, tentunya akan menurunkan produktivitas. Dan ini akan mengancam karir Anda. Hindari berpikiran negatif. Ada pekerjaan sudah difikirkan bahwa ini akan membuat saya menjadi sangat-sangat sibuk. Sangat kesulitan dalam memanage waktu saya. Jangan-jangan nanti ini belum selesai, sudah ada pekerjaan baru lagi. Hilangkan pikiran-pikiran negatif seperti itu. Karena akan membuat semakin berat pekerjaan. Kalau dihitung di skala 1-10, sebenarnya skalanya 5. Karena dibebani dengan pikiran-pikiran negatif, maka seakan-akan pekerjaan itu numpuk dan seperti skala 8. Pikiran negatif itu semakin membuat overload dalam pikiran. Bukan karena yang dikerjakan, tetapi beban pikirannya yang meningkat. Stop berpikir negatif. Tips yang kedua, berdoa dan bersyukur dalam setiap mengawali hari. Di pagi hari sudah dibiasakan bangun kemudian berdoa dan bersyukur. Alhamdulillah hari ini sangat indah dan saya akan bisa menyelesaikan semua pekerjaan saya dengan baik. Saya gembira, saya senang mengerjakan tugas-tugas saya. Pikiran seperti ini akan memberikan energi full dalam bekerja dan otomatis akan mengusir pikiran-pikiran negatif. Renungkan hal-hal yang bisa disyukuri. Di tempat kerja itu sendiri sangat banyak. Kalau Anda tidak dibutuhkan, tidak mungkin diberi pekerjaan, tidak mungkin diberikan tugas-tugas. Kalau Anda hanya diberikan satu pekerjaan yang sekiranya bisa dikerjakan setengah jam, kemudian sisanya tidak ada pekerjaan, untuk apa mempekerjakan Anda? Ya pasti akan dirumahkan, akan di-PHK. Dengan adanya pekerjaan-pekerjaan itu menandakan Anda produktif, Anda dibutuhkan. Dan itu sangat-sangat perlu untuk disyukuri. Karena banyak sekali orang yang mengharapkan pada posisi itu, punya pekerjaan, punya penghasilan. Kerjakan dulu pekerjaan yang dianggap sulit. Karena pekerjaan yang dianggap sulit ini sebenarnya yang membuat semakin malas untuk mengerjakan. Kalau misalnya ada satu pekerjaan dengan skala kesulitan misalnya itu 9, ya sudah kerjakan itu dulu. Jika dibalik, maka saat mengerjakan pekerjaan yang mudah, itu konsentrasinya akan memikirkan pekerjaan yang lebih sulit. Sehingga pekerjaan yang mudah tidak terasa mudah. Semakin terasa sulit karena fokusnya kepada pekerjaan yang sulit yang belum diselesaikan. Jadi kenali mana pekerjaan saya. Dari beberapa pekerjaan ini yang bagi saya sulit. Skala 1-10. Sekiranya yang paling tinggi 9, kerjakan dulu. Yang paling tinggi misalnya 7, kerjakan 7 itu. Kalau itu sudah selesai, maka akan ada rasa menjadi ringan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain lebih mudah lagi dan lebih semangat. Kenali sumber stres di tempat kerja. Stres di tempat kerja, ada kalanya memang sumber stresnya itu ada di tempat kerja. Atau ternyata tidak di tempat kerja sumber stresnya, tetapi di rumah. Karena di rumah ada permasalahan, sehingga begitu mengerjakan pekerjaan di kantor, itu lebih mudah merasa terbebani karena membawa beban dari rumah. Jadi kenali, apakah stresnya ini karena pekerjaan yang memang membebani atau karena hubungan dengan rekan kerja? Kenali, harus diselesaikan sendiri ataukah perlu melibatkan orang lain, melibatkan atasan misalnya untuk minta pendapat? Kalau sudah bisa dikenali, maka solusi itu akan bisa dimunculkan, akan bisa didiskusikan. Apakah yang membuat permasalahan ini benar-benar real permasalahan atau hanya sebuah ketakutan?
Hanya pikiran-pikiran bagaimana jika tiba-tiba saya di PHK dengan kondisi seperti ini, bagaimana jika kemudian pekerjaan saya ini ternyata salah, ditolak. Itu berarti tidak real karena beban pekerjaan, tetapi overthinking. Kenali dan temukan solusinya. Libatkan orang-orang yang memang berpotensi untuk bisa diajak berdiskusi dalam mencari jalan keluar. Lawan ambisi untuk menjadi sempurna. Sifat perfeksionis merupakan sumber stres juga. Jadi, lakukan apa yang memang mampu dilakukan. Boleh saja ingin mengerjakan pekerjaan dengan baik, tetapi tidak melampaui apa yang memang benar-benar Anda tidak bisa mencapainya. Ini akan membuat menjadi stres dan justru produktivitas bisa menurun. Kualitas pekerjaan, kinerja Anda justru bisa terpengaruh, bisa menurun karena ambisi ingin menjadi sempurna yang seperti itu. Sangat memaksa dan tidak realistis. Jadi kenali kemampuan Anda, target Anda itu harus realistis. Ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Kadangkala di tempat kerja kita mengemban sebuah tugas dan ternyata hasilnya tidak sesuai target. Kemudian merasa bersalah karena saya merasa ini tanggung jawab saya dan ternyata hasilnya tidak bagus. Saya merasa diri saya yang salah. Ini juga bisa menjadi sumber stres. Anda boleh saja memegang tanggung jawab, tetapi tidak dengan menyiksa diri sendiri. Lepaskan, ikhlaskan apa yang telah terjadi, belajar dari pengalaman, berarti ke depannya ada hal-hal yang harus dipersiapkan lebih baik dengan pencapaian yang lebih baik lagi. Terima apa yang telah Anda lakukan dan bersyukur, mengapresiasi diri sendiri agar tetap bersemangat dan tidak menyesali kegagalan itu. Sekian sharing hari ini, cara mengatasi stres di tempat kerja. Semoga selalu semangat, produktivitasnya meningkat, kinerjanya meningkat, dan sukses selalu.